السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb kita Jalla fi'ula di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-7 berfirman, di potongan ayat di akhirnya Allah berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Di akhir ayat Allah berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ, dan apa yang datang ya dengannya Rasul kepada kalian, فَخُذُوهُ, maka ambil dia, pegang dia, amalkan dia, kerjakan dia, ikuti ia, ittiba', fakhudhuh, ambil. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul, qudwah kita, uswah hasanah kita, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nahakum anhu, beliau larang kalian darinya, ya, maka apa? Fantahu. Perintah Allah mengatakan fantahu, ya, tinggalkan. Apa yang beliau larang, tinggalkan. Allah perintahkan demikian. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras sanksi dan azabnya. Tatkala seseorang mengamalkan konsekuensi ayat ini, sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai, di mana dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia adalah orang yang jujur dalam persaksian dia, ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Berarti dia tidak bohong dalam pengakuan dia bahwasanya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-31, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada mereka Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka apa? Fattabi'uni. Bilang sama mereka Muhammad, kalau kalian jujur mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti jujurnya cinta seseorang kepada Allah adalah dia mengikuti Rasulullah, dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita mengikuti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hadiah yang akan kita terima dari Allah Azza wa Jalla? Yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintai kalian. Ya. Apalagi yang kita butuhkan yang lebih berharga dibandingkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukup kiranya kalau Allah sudah cinta kepada kita, sudah, itu harta termahal bagi kita. Ya. Allah bisa mencintai seorang hamba, cukup bagi dia, bagi seorang hamba tersebut. Maka di antara trik untuk meraih cinta Allah adalah mengikuti Rasul, fattabi'uni. Ikuti sunnah-sunnah Nabi kita, ajaran-ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Hadiah kedua yang Allah siapkan buat orang yang ittiba' mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghfir lakum dzunubakum. Ya, Allah akan ampunkan bagi kalian dosa-dosa kalian, dan betapa banyak dosa kita.
Ternyata dengan ittiba' mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu kunci untuk kita diampuni ya dosa-dosa kita oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tentang ayat yang pertama yang khatib bawakan tadi, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan terkait dengan Al-Hasyr ayat 7, beliau mengatakan ya ma amarakum bihi ay mahma amarakum bihi faf'aluh ya wa mahma nahakum anhu ya fajtanibuh, kata Ibnu Katsir rahimahullah ya fa innahu innama ya'muru bi khair ya wa yanha 'an syarr. Makna dari ayat yang pertama yang khatib bawakan tafsirnya adalah, kata Ibnu Katsir, apa saja ya dalam urusan apa saja, ya apapun itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya Allah perintahkan faf'aluh, kerjakan dia. Ya. Kemudian apa saja yang sebaliknya Rasul larang kalian darinya, maka apa? Fajtanibuh, jauhi dia sejauh-jauhnya, tinggalkan sejauh-jauhnya. Ya. Masalahnya apa? Kata beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang kita tahu beliau mazhabnya mazhab Syafi'i, pengusung mazhab Syafi'i dalam masalah fikih. Bahwasanya apa kata beliau? Fa innahu innama ya'muru bi khair. Ya, maka sesungguhnya dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyuruh kecuali menyuruh kebaikan. Ya. Hanya saja yang disuruh dan diperintah oleh Nabi kita adalah kebaikan dan untuk kebaikan kita. Ya. Dan ketika beliau melarang, sama, ya, berarti yang beliau larang itu adalah berisi syarr, berisi keburukan yang harus kita tinggalkan. Mencintai SWT. Ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan bahwasanya apa? Ya, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebaikan yang bisa ngantar ke surga dijelaskan. Ini keburukan yang bisa ngantar ke neraka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkap selengkap-lengkapnya. Tidak ada yang tersisa, telah disampaikan semua oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Telah menunaikan amanah yang amanahkan Allah kepada beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian terkait ayat yang kedua, terkait tentang bukti cinta, ya, bahwasanya seseorang ketika dia mencintai Allah, ya, mengakui atau mengklaim mencintai Allah, maka hendaknya dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala menyebutkan idda'a qaumun mahabbatallah annahum yuhibbunallah. Ada sebagian manusia, sebagian kaum, mereka mengklaim, mengakui bahwasanya mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, fabtalahum bihadil ayah, maka Allah mengetes mereka, menguji mereka dengan ayat ini. Kalau memang jujur kalian cinta kepada Allah, maka ya syaratnya adalah engkau harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya sidang Idul Jumat yang khatib cintai dikarenakan sebagaimana para ulama katakan as-sa'adatu kullu as-sa'adah fi mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasyaqawatu kullu syaqawah fi mukhalafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan di atas kebahagiaan itu ada pada mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesengsaraan di atas kesengsaraan manakala orang menyelisihi dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul lewat satu lembah, dia pilih lembah yang lain. Naudzubillah. Ya, kalau kita mau selamat, mari kita naik angkot yang telah dinaiki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita meniti jalan yang telah dititi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan pilih jalan lain, ikutilah jalan yang telah ditentukan dan telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sampai ke surga. Kullu turuq masdudatun illa tariqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan itu buntu. Semua jalan yang diklaim bisa menyampaikan ke surga buntu, melainkan jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang Idul Jumat yang khatib cintai, di sana ada beberapa sebab atau hal-hal yang bisa menghalangi orang, mencegah seseorang
untuk dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dia mengikuti jejak jalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sekitar 8 disebutkan oleh sebagian ulama, walaupun ini bukan pembatasan dan tidak ada waktu untuk kita sampaikan dan jelaskan ya per item dari sebab-sebab atau hal-hal yang menghalangi seseorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib sampaikan beberapa saja di antaranya sedapatnya insyaallah taala. Yang pertama, di antara penyebab utama pertama yang menjadikan orang terhalang dari meniti jejak Rasulullah, mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya berakidah seperti berakidahnya Rasul, ya beragama sebagaimana beragamanya Rasul, beribadah sebagaimana beribadahnya Rasul, bermuamalah sebagaimana muamalahnya Rasul, beradab dan berakhlak sebagaimana beradab dan berakhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa penghalang yang menghalangi seorang hamba dari mengikuti Rasulullah SAW. Yang pertama sekali adalah al-jahl. Para ulama sebutkan al-jahl. Ini bukan karangan khatib sendiri. Ini bukan buat-buatan khatib sendiri, tapi para ulama telah menjelaskan. Ya, penyebab pertama yang menghalangi orang dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-jahl, kejahilan, kebodohan. Maka mari kita berjuang untuk mengikis dari diri kita dan keluarga kita, dari umat kita, ya, dari masyarakat kita, mengikis kejahilan tersebut dengan kita sama-sama bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi, menuntut ilmu. Agar kiranya kita tahu, ini loh jalan yang digariskan oleh Rasulullah, ini loh jalan yang tidak dibolehkan, tidak boleh dititi, tidak boleh diikuti oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu, karena ketika seseorang tidak memiliki ilmu, maka dia tidak memiliki furqan, tidak memiliki pembeda, ya, yang dia memisahkan dan memilih dengannya mana yang hak dengan yang batil, mana jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan mana jalan yang tidak diridhai. Dia tidak bisa bedakan, ya gelap, dia tidak bisa membedakan. Kenapa? Tidak memiliki nur, tidak memiliki cahaya, dan ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya. Ya, seorang bila dia jauh dari ilmu, maka dia jauh dari cahaya. Pada hakikatnya dia gelap, ya, tidak bisa membedakan lagi ini hak ini batil. Waliyadzubillah. Jadi sebab pertama adalah kejahilan, ya, yang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan aslu kulli syarrin al-jahlu bid-din. Ya, biang kerok atau penyebab utama, ya, dari segala macam bentuk keburukan, orang terjatuh dalam kesyirikan, orang jatuh dalam, ya, perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan jahat dan seterusnya, itu ya penyebab utamanya rata-rata adalah kejahilan. Dia tidak tahu kalau itu ternyata adalah haram, ya. Dia tidak tahu kalau itu dilarang dalam agamanya yang hanif ini, dalam agamanya yang hak ini, tidak tahu dia. Karena tidak memiliki ilmu, tidak memiliki basirah, tidak memiliki nur, ya, yaitu ilmu yang nafi', ya. Kemudian sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah tabaraka wa taala, saking jeleknya kejahilan ini, kebodohan ini, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, wa a'rid 'anil jahilin, berpaling kau Muhammad dari orang-orang yang bodoh, ya. Berpalinglah engkau Muhammad dari orang-orang yang bodoh. Bahkan Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah. Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah termasuk dari orang-orang yang jahil, termasuk orang-orang yang bodoh. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sidang Idul Jumat yang khatib cintai, setiap kali beliau keluar dari pintu rumah beliau, dari pintu rumah salah seorang dari istri beliau, misalnya seperti ya Ibunda Ummu Salamah menceritakan, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti qat, ya, illa wa rafa'a tarfahu ila as-sama' wa yaqul, ya, bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal, ya, wa an azilla aw uzal, wa an adlima aw udlam, wa an ajhala aw yujhal alai. Tidaklah Nabi keluar dari rumahku, kata Ibunda Ummu Salamah, melainkan beliau mengangkat pandangan beliau ke langit, melihat langitnya Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari tersesat dan disesatkan orang lain. Aku berlindung kepadamu dari tergelincir dan digelincirkan orang lain, ya. Aku juga berlindung agar aku tidak terjerumus dalam kezaliman dan dizalimi orang lain. Dan aku berlindung kepadamu agar aku tidak terjerumus dalam kebodohan dan dibodoh-bodohi orang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kebodohan. Buruk
ya, jelek kebodohan tersebut. Sidang Idul Jumat yang hati cintai Subhanahu wa taala. Terutama di dalam dunia dakwah, dalam dunia berdakwah, menjelaskan tentang agama Allah, hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah melarang, bahkan mengharamkan untuk seseorang berbicara tentang agama Allah yang dia tidak punya ilmunya. Ya, Allah firmankan bahwasanya dalam surat Al-A'raf, ya, qul innama harrama rabbiyal fawahish, ya ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan kepada mereka Muhammad, hanya saja Tuhanku mengharamkan perbuatan keji. Banyak ulama membawa perbuatan keji ini kepada makna zina waliyadzubillah yang menyebar merajalela di zaman kita sekarang waliyadzubillah. Karena sebab-sebab untuk menyampaikan kepada zina itu terbuka lebar di zaman kita sekarang. Ada medsos dan yang lainnya waliyadzubillah. Ya, kemudian juga Allah mengharamkan perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa hak. Ya, kemudian juga mengharamkan menyekutukan Allah yang orang tidak memiliki ilmu tentangnya, ya, dengan kejahilan dia mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya. Yang terakhir Allah sebutkan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berkata tentang agama Allah apa yang kalian tidak memiliki pengetahuan, apa yang kalian tidak memiliki ilmunya. Seharusnya lah orang yang tidak punya ilmu dia belajar dulu, ya, baru dia berkata, berdakwah, berceramah. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kata Imam Bukhari letakkan sebuah bab dalam kitabnya. Ya, ilmu, ya, dulu sebelum berucap dan beramal, kata beliau dalam sebuah bab di dalam Sahih Al-Bukhari. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Jangan sampai kita masuk dalam apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, munculnya wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Di tahun-tahun menipu itu akan berbicara ruwaibidah. Orang-orang yang hina, yang dia tidak memiliki ilmu sama sekali, tapi dia berani muncul di hadapan umat. Ini hati-hati, dilarang. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm." Jangan kau berkata, jangan kau ikuti apa yang kau tidak memiliki dasar ilmu tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hari tersebut. Saking buruknya kebodohan ini sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menantu Rasulullah SAW, pernah berkomentar, "Kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinu wa yuhibbu an yunsaba ilaih wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa ahluh." Cukup menjadi bukti betapa ilmu itu mahal, ilmu itu mulia, kata beliau, di mana orang yang enggak punya ilmu itu apa? Senang kalau dinisbatkan kepada dia ilmu. Dia mengaku-ngaku kalau dirinya punya ilmu, dan senang kalau disebut ahli ilmu. Saking mulianya ilmu, orang yang enggak punya ilmu itu kadang ngaku punya ilmu. Berarti ilmu itu sesuatu banget, ya. Ya. Kemudian cukuplah menjadi bukti kebodohan itu jelek, ya, an yatabarra minhum man huwa ahlu. Orang yang benar-benar bodoh enggak mau dibilang bodoh. Maka kalau kita ingin lepas, ya, dari dismatkan kepada kita, ya, level atau, ya, gelar kebodohan, mari sidang Idul Jumat yang khatib cintai Subhanahu wa taala, kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahli ilmu bila kalian tidak mengetahui. Rasul bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim. Ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Tidakkah mereka bertanya manakala mereka tidak tahu? Karena sesungguhnya obat dari kejahilan adalah bertanya, alias ngaji, menuntut ilmu. Aqulu qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah, amma ba'd. Sebab kedua yang menghalangi seseorang dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sidang Idul Jumat yang khatib cintai adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Banyak orang kita sodorkan, kita ajak, kita tawarkan agar dia mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah nabinya misalnya, akan tetapi dia tolak, ya, dengan sebab hawa nafsu. Dia menentang, bahkan memusuhi karena hawa nafsu. Semoga kita semua tidak termasuk yang kedua ini, ittiba'ul hawa. Bukanlah masalahnya, kata para ulama, adanya hawa nafsu pada diri seseorang.
Kalau tidak ada hawa nafsu pada diri seorang hamba, mungkin nggak ada yang datang Jumatan. Karena kita punya hawa, keinginan, keinginan, nafsu, maka datanglah kita. Kalau nggak ada hawa nafsu pada diri kita, nggak ada orang nikah kalau kayak gitu. Tidak tercela adanya hawa nafsu pada dasarnya, tidak tercela adanya hawa nafsu pada diri kita. Yang jadi iskaliyah, yang jadi masalah adalah manakala hawa nafsu ini yang memanage kita, bukan kita yang memanage hawa nafsu kita. Ya, ini yang jadi masalah. Ketika kita mengikuti bisikan dan kemauan hawa nafsu kita, ya, bukan kita yang menjadikan hawa nafsu kita itu ngekor terhadap maunya kita. Ini yang jadi masalah. Sehingga banyak manusia yang mengikuti hawa nafsunya, enggak peduli halal, haram, labrak saja. Tibaul hawa. Ya, bahkan sesuai dengan materi kita disodorkan, ditawarkan mengikuti sunnah Nabi-Nya SAW, dia tentang, dia tolak karena mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Jadi sekali lagi bukan masalahnya pada adanya hawa nafsu, tapi bagaimana kita memanage hawa nafsu kita, ya. Bagaimana agar hawa nafsu kita ini tunduk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tunduk mengikuti syariat yang diajarkan, sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian hadis yang diperselisihkan kesahihannya, sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama melemahkan, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi di antaranya, Rasul bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah tab'an lima ji'tu bihi." Enggak sempurna, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya, mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada kasus seseorang menentang, menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti hawa nafsunya, maka inilah yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Qasas bahwasanya fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah firmankan bahwasanya apabila mereka tidak mau istijabah, tidak mau taat, tidak mau manut, tidak mau mengikuti, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sunnah-sunnah dan ajaran beliau, dia tolak, dia musuhi dan seterusnya, fa'lam, Allah yang menghukumi. Fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, hanya saja mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang paling sesat kata Allah dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti petunjuk dari Allah tabaraka wa taala, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, orang yang menentang sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti hawa nafsu, disebut oleh Allah, dilabeli oleh Allah azza wa jalla zalimin, orang-orang yang zalim, wal iyad billah. Wal iyad billah. Allah juga berfirman di surat Al-Jathiyah, afara'aita man ittaba'a hawahu, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu, wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Tidakkah kau lihat Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Waliyadu billah. Dia ikuti apa kata hawa nafsunya, mau hawa nafsunya, mau dosa, mau maksiat, dan dia ikuti apa kata hawa nafsunya. Berarti dia jadikan hawa nafsunya menjadi sesembahan selain daripada Allah azza wa jalla. Dan Allah sesatkan dia ala ilm, atas pengetahuan dia. Betapa banyak orang cerdas, pinter, tapi waliyadzubillah disesatkan karena kepintarannya, waliyadzubillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki mengantarkan kita kepada petunjuk, bukan mengantar kita kepada kesesatan, waliyadzubillah. Di sana ada sebab-sebab yang lain sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah azza wa jalla. Khatib sebut singkat-singkat saja, tidak menjelaskan masing-masing. Bahwasanya di antara sebab orang terhalang dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan para ulama adalah apa? Ittiba ay taqdim ara al-aba wasyuyukh wal akabir ala nusus, yaitu lebih mengedepankan perkataan nenek moyang, lebih mengedepankan perkataan guru dibandingkan mengikuti atau mengedepankan nas-nas, dalil-dalil yang telah sahih baik dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh penjelasan masing-masing, berikut dalil-dalilnya. Karena ada orang yang ketika diajak beragama, ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana.
ketika diajak mereka untuk beragama, ayo kembali beragama seperti yang Allah turunkan dalam Al-Quran, beragama sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, cukup bagi kami apa yang kami dapatkan di atasnya nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka enggak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk, kata Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan kita berprinsip beragama ya berdasarkan Quran dan sunnah, tidak semata-mata mengikuti apa yang ada di atasnya nenek moyang kita. Kalau yang di atasnya nenek moyang kita sesuai dengan Quran dan sunnah, ahlan wa sahlan, kita amalkan, kita pertahankan. Namun kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah yang merupakan panduan hidup kita dalam beragama, ya apa yang ada di atasnya nenek moyang kita, panutan-panutan kita, sesepuh kita, bila tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, dengan legowo kita harus lebih mengedepankan Al-Quran dan sunnah. Karena itu adab yang disebutkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dalam surah Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ada sebab-sebab yang lain lagi, seperti apa? Mengamalkan hadis-hadis yang dhaif atau palsu. Ini menjadikan penghalang orang untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga kadang sebabnya adalah diamnya para ulama, ya, diamnya para ulama tidak mau menjelaskan ini hak, ini batil dan seterusnya. Mudah-mudahan kita ya semua terlindung dari sebab-sebab yang bisa ya menghalangi kita dari mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqamah oleh Allah azza wa jalla dalam meniti dan menapaki sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya kita bisa masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla, bisa minum dari telaga Kautsar, bahkan bisa minum di padang mahsyar di telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat manusia semuanya bangkit dalam keadaan haus dan dahaga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.